Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Fauzia di semester 2 kali ini. Ibu akan memberikan pembelajaran pada kalian. Mari simak pembelajaran berikut ini. Anak-anak, jangan lupa terapkan 3M. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun agar kita terhindar dari kuman dan segala penyakit. Dan yang ketiga, menghindari kerumunan dan jaga jarak. Baiklah anak-anak, sekarang kita belajar tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Tujuan pembelajaran yang kalian dapatkan, kalian dapat membedakan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalian juga dapat membuktikan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi secara mandiri. Perpindahan panas atau kalor. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya, air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Sekarang Ibu akan menjelaskan dari contoh perpindahan kalor secara konduksi. Yang pertama, saat kamu membuat susu dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, apa yang akan terjadi? Yang terjadi, lama-kelamaan ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Peristiwa konduksi juga dapat kamu jumpai pada saat kamu memasak. Pada saat kamu menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas, walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Selanjutnya, perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya.
contoh dari perpindahan kalor secara konveksi yaitu peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan menjadi panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Jadi, saat kita memasak air yang mendidih lama-kelamaan akan menjadi uap air dan naik ke atas, kemudian uap air itu akan menjadi air lagi dan turun ke bawah. Begitulah seterusnya. Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Keadaan ini digunakan para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang hari. Sedangkan contoh peristiwa konveksi yang lain adalah penggunaan cerobong asap pada pabrik. Apakah di rumahmu dipasang jendela ventilasi? Nah, pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di rumah juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Yang terakhir adalah perpindahan panas secara radiasi. Bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi? Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Kalor dari matahari pun tidak dapat menghantarkan secara konveksi karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor. Jadi, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Contoh perpindahan kalor secara radiasi yang pertama, ketika kamu dan teman-temanmu pergi berkemah ke pegunungan. Udara di pegunungan sangat dingin. Untuk menghangatkan badan, kamu perlu membuat api unggun. Nah, panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuhmu tanpa melalui zat perantara. Perpindahan panas seperti ini dikatakan secara radiasi. Kemudian, ketika kamu menyalakan sebuah lilin dan ketika kamu mendekati lilin tersebut, maka akan terasa hangat. Hal ini juga termasuk pada perpindahan panas secara radiasi juga loh. Ada pula ketika kamu keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam, badanmu akan terasa panas. Hal ini disebabkan warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Benda-benda berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor dan memantulkan sebagian kalor jika dibandingkan dengan benda-benda yang berwarna putih dan berkilap. Sebaliknya, pada malam hari, orang yang memakai baju hitam merasa lebih dingin daripada orang yang mengenakan baju putih. Tahukah kamu mengapa hal ini dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena pakaian berwarna hitam menyerap kalor yang dikeluarkan oleh tubuh. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Untuk anak-anak, jangan lupa mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.